Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada konten kemarin, kita telah membahas masalah penurunan produksi kopi untuk Sumatera Selatan pada tahun 2022 ini, di mana penurunan itu sangat drastis, sampai 70%. Hampir di seluruh wilayah Sumatera Selatan, terutama daerah Kota Pagaralam ini. Dampak dari penurunan produksi kopi itu berpengaruh juga terhadap perekonomian masyarakat Kota Pagaralam, di mana masyarakat Kota Pagaralam ini 70%-nya adalah petani kopi. Saudara-saudara sekalian, seperti sekarang ini. Kopi yang lebat tidak seperti ini sangat kurang. Saudara petani sekalian maupun penonton YouTube sekalian, khususnya para petani. Di saat seperti ini, kita harus berpikir bagaimana merubah pola pertanian. Khususnya bagi para petani kopi. Bagi para petani kopi, kita tidak harus monoton terfokus pada kopi. Di samping kita tanam kopi, kita juga bisa tanam tanaman lain sebagai tumpang sari untuk menghindari hal seperti sekarang ini, yaitu merosotnya produksi kopi atau menurunnya harga kopi. Ibarat kata pepatah, sedia payung sebelum hujan. Maka keterangan kita kali ini adalah mengenai tumpang sari yang ada di kebun ini di samping tanaman kopi. Saudara penonton YouTube sekalian, seperti contoh, di sini ada tanaman lada. Lada ini sebagai tumpang sari kopi, di mana setiap tanaman kopi ada pohon pelindung, pohon yang dapat melindungi kopi dari panasnya matahari terik. Namun di dalam pohon pelindung itu bisa kita tanamin lada. Coba seperti sekarang, lihat hasilnya. Saudara petani sekalian, dalam 1 hektar kebun kopi bisa kita tanam sebanyak 300 pohon sembayang, pohon pelindung. Nah, dalam setiap pohon pelindung itu kita tanam lada, maka akan menjadi hasil sampingan bagi petani. Itu poin utama. Poin kedua, seperti yang saya terapkan seperti sekarang ini. Ini talas sembuto. Ini juga sebagai alternatif tanaman tambahan bagi petani, di mana hasil dari talas sembuto ini bisa kita jual. Masih banyak tanaman lain yang bisa kita tanam di kebun kopi. Satu lagi pada petani, ini adalah jahe. Saya sebenarnya tidak banyak menanam jahe di sini, tapi sebagai contoh, kalau kita mau melakukan tumpang sari, coba lihat pertumbuhan jahe sangat bagus di sini. Berarti apa yang bagus tumbuh di sini bisa kita tanam dan bisa menghasilkan uang. Saudara penonton sekalian, tani tumpang sari ini terkadang hasilnya lebih banyak daripada tanaman pokok. Apalagi di situasi seperti sekarang ini. Tanaman tumpang sari bisa mengganti produksi yang menurun itu.
Ayo. Kita jalan-jalan di kebun kita. Coba lihat. Produksi kopi sangat menurun. Namun kita punya tanaman sampingan yang cukup banyak di kebun ini. Saudara penonton YouTube sekalian, seperti ini talas embute. Talas embute ini sebenarnya bukan hanya sekedar umbi yang ada di bawah tanah ini yang bisa kita manfaatkan. Batang ini juga kita bisa pakai untuk sebagai sayuran. Setahu saya, ini adalah talas yang paling enak untuk disayur dibanding dengan jenis talas-talas yang lainnya. Kalau tidak percaya, silakan buktikan. Saya percaya suatu saat batang ini pun akan laku di pasaran. Begitu juga dengan daun. Seperti talas bening, ini sama dengan talas bening. Kita akan lakukan uji coba. Mungkin ini kita bisa bikin tembakau seperti talas bening. Tidak akan berbeda, yakinlah. Saudara petani sekalian, ini adalah cabai rawit. Coba lihat pertumbuhannya, buahnya. Sangat bagus. Berarti cabai rawit cocok ditanam di bawah kebun kopi. Saudara petani sekalian, begitulah sekilas mengenai perkebunan yang kita perlihatkan kepada saudara sekalian. Maka untuk saat ini, saya hanya bisa memberi contoh bahwa bertani itu memang kita harus kreatif. Coba lakukanlah tumpang sari. Di samping kita memelihara kopi, kita bisa menanam tanaman lain di satu bidang kebun. Seperti yang saya lakukan. Di saat produksi kopi menurun, tapi perekonomian saya tidak merosot karena ada tanaman tumpang sari seperti talas, lada, dan cabai. Saudara petani sekalian, itulah pesan saya. Mari kita kembangkan tumpang sari di tanaman kebun kopi. Tumpang sari mantap!